Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop, yo, put it like this. Shake your body, don't stop, don't. Bapak, Pak, senyum-senyum aja, Pak. Joget-joget dulu aja, Pak. Abis ini Bapak diturunin, Pak. Ya. Terutama teruntuk ya untuk siapa tuh tadi? Eko Patrio, Uya Kuya, sama ada tadi gue lihat namanya di spell tuh Ibu Enda Pati ya. Atau ada juga ibu-ibu kerudung merah ya. Jogetnya tuh loh, seru banget. Gak apa-apa, nikmatin dulu aja. Baik, sekarang informasi untuk mengenai rakyat Indonesia. Jadi kapan kita mau turun? Tanggal 25 Agustus, yakin mau turun semuanya? Kalau yakin mau turun semuanya dan pengen mengubah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, tanggal 25 Agustus ya, semua pekerjaan tinggalin dulu. Kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. Kalau kalian mau lihat 25 tahun atau 50 tahun dari sekarang, bangsa ini berubah dan para tikus-tikus ini tidak lagi menjajah kita, ya. Ayo kita turun tanggal 25 Agustus. Terutama teruntuk untuk adik-adik mahasiswa. Ayo turun. Semuanya turun. Adik-adik SMK, tahun 2020 kamu sangat membantu kita saat Omnibus Law. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Dan terutama mungkin ini juga minta bantuan banget ya untuk semua seleb-seleb. Turun semuanya. Kalau mau turun, turun. Upload. Gunakan followers kalian. Gunakan media sosial kalian sebagai wujud kalau kalian ini mencintai bangsa ini. Yang followersnya banyak, ayo semuanya bersuara. Kita turun pada tanggal 25 Agustus dengan hashtag bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. See you di tanggal 25 Agustus. Menurut informasi tanggal 25 Agustus ini bakal ada pergerakan yang sangat besar ya, aksi unjuk rasa lagi ya untuk menggeruduk gedung DPR ya, markasnya tikus-tikus istana ya, di sana sarangnya. Dan dari komentar-komentar netizen yang saya perhatiin ya, mereka kebanyakan sangat menginginkan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani itu segera dipecat, ya, digantikan. Nah, terus siapa lagi nih netizen ya yang layak untuk diganti ya? Apakah Bahlil atau Luhut? Siapa lagi ya? Kalau saya sendiri sih ya inginnya ya semua titipan Mulyono itu di reshuffle semua ya, diganti dengan yang lebih fresh, dengan yang lebih baik ya. Atau yang mungkin lebih baik lagi ya memang DPR dibubarkan saja ya. Yap, sudah jelas ya guys ya bahwa DPR ini bukan perwakilan rakyat. Mereka adalah para penjajah yang mengatasnamakan perwakilan rakyat dan tentunya mereka tidak mempunyai kontribusi untuk negeri ini. Yang ada hanya menjadi beban karena mereka tidak ngapa-ngapain tetapi menikmati hasil dari pajaknya rakyat yang digunakan mereka untuk poya-poya. Dan pada saat persidangan, pada saat di ruangan rapat, mereka hanya tertidur. Nah, begitu mendengarkan gaji mereka naik, ya tentunya mereka sangat gembira. Dan kita lihat sendiri di video awal tadi di mana yang katanya perwakilan rakyat ini seolah-olah berjoget di atas penderitaan rakyat Indonesia. Dan ini saya kira sangat miris. Pak Prabowo juga sudah semakin terang bahwa beliau hanya berpihak pada para pejabat, tidak berpihak kepada rakyat. Nah, saya kira sepakat dengan apa yang menjadi usulan para rakyat Indonesia, para netizen, bahwa tanggal 25 Agustus harus turun, wajib untuk menggeruduk lumbungnya para tikus-tikus di Senayan. Dasar tikus-tikus kantor, kalian pasti udah tahu gaji DPR sekarang tembus sehari itu 3 juta. Lihatlah ekspresi mereka. Ya, ada yang ketawa ketiwi, joget-joget, dan apalagi yang kerudung merah kayak
Senang banget ya Bu, kalian menari bahagia di atas penderitaan rakyat. Rakyat banyak yang kelaparan, rakyat banyak yang kesulitan, tapi kalian tetap tutup mata. Kalian duduk ber-AC, ya enak-enakan, tanpa kalian melihat banyak sekali rakyat yang menderita. Nikmati saja sekarang, nikmati, berjogetlah, bersorak gembiralah, sampai akhirnya rakyat Indonesia ini muak dan bisa membubarkan DPR. Hanya rakyat yang bisa membubarkan DPR. Mereka adalah orang-orang atau penjahat-penjahat sesungguhnya, tikus-tikus kantor. Mereka tidak pernah berpikir gaji mereka udah besar, tunjangan mereka itu udah besar, dan tapi masih aja ada yang korupsi sampai triliunan. Otaknya di mana otaknya? Saya berharap ya, info-info tanggal 25 besok Agustus yang beneran ada demo, semoga beneran, dan saya berdoa moga-moga banyak sekali orang-orang yang datang, masyarakat Indonesia yang datang demo besar-besaran untuk membubarkan DPR. Sebenarnya kalian kalau udah pengen melihat masa depan yang lebih baik, itu sebenarnya kalau udah nggak ada DPR itu udah bubar, insya Allah Indonesia akan lebih maju, karena sumber masalahnya bukan di presiden, tapi sumber masalahnya itu ada di DPR, DPRD itu benar-benar mereka lah yang menjadi sumber masalah. Mereka yang sesungguhnya penjahat sesungguhnya, mereka adalah tikus-tikus yang harus kita basmi. Enak ya joget-joget di atas penderitaan rakyat. Tuh udah ditandain Eko Patrio sama Uya Kuya udah ditandain. Padahal kalian udah tahu banyak sekali seliweran. Mereka di ruangan gedung kebanyakan rapat tapi nggak ada hasil, cuman mainan handphone. Kalian nggak ada otak, bener-bener nggak ada otak. Kemarin baru aja viral seorang anak umur 4 tahun, dia itu meninggal karena di tubuhnya itu menjadi sarang cacing. Karena apa? Karena kebatasan perekonomian yang pertama, yang kedua orang tua yang bapaknya sakit, yang kedua ibunya mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia itu diasuh oleh neneknya kalau nggak salah, dan di situ tuh dia selalu di kandang ayam, di kolong-kolong, ya namanya anak kecil ya, mesti dia makan yang tidak baik, kemudian menjadilah sarang cacing tubuhnya. Di situ tidak ada perhatian pemerintah, udah viral baru ditanganin. Itulah mirisnya negeri Indonesia ini, ngeri kan? Maka dari itu kecewa. Sebenarnya rakyat itu marah besar. Semoga ada yang bertindak. Semoga rakyat Indonesia ini muak akan kelakuan DPR, dan hanya rakyatlah yang bisa menurunkan mereka. Jangan seolah-olah DPR kamu yang memiliki negara Indonesia ini. Sangat miris sekali ya teman-teman. Gaji DPR 3 juta per hari, rakyat yang ngenes, wakil rakyatnya tajir melintir. Salam APBN, ambil positif bawa negatif, tonton videonya sampai habis. Negara yang katanya demokratis, tapi prakteknya lebih mirip sama sinetron Indosiar. Rakyatnya lapar, nggak makan, wakil rakyatnya kekenyangan. Rakyat ngantri minyak goreng, wakil rakyatnya ngantri voucher perjalanan dinas. Dan sekarang yang bikin geger, yang bikin viral adalah ada berita bahwa katanya gaji DPR bisa mencapai 3 juta per hari jika diakumulasikan. Fantastis sekali bukan? Fantastis tingkat dewa. Rakyat bisa dapat 100 ribu per hari aja, sujud syukurnya udah minta ampun deh beneran. Ini wakil rakyatnya bisa dapat 30 kali lipat. Sebenarnya gaji bulanan anggota DPR itu tidak sebesar itu gitu loh. Yang bikin gede itu apanya? Tunjangannya. Tunjangannya banyak banget coy ya. Tunjangannya itu segede gaban. Apapun itu ada tunjangannya. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehormatan, tunjangan listrik, tunjangan telepon. Dan sebenarnya katanya rumah dinas untuk anggota DPR itu dihapus, digantikan 50 juta per bulan. Take home pay anggota DPR sebelum ada nih uang rumah aja udah bisa mencapai 54 juta per bulan. Ini ditambahin lagi sama uang rumah 50 juta per bulan. Ya take home pay-nya bisa sampai 100 juta per bulan, kocak. 100 juta per bulan ya kalau dipukul rata setiap harinya gitu. Ya hitung-hitung sehari lu ibarat kata dibayar 3 juta. Coba dah lu bandingin sama rakyat biasa dah. Menurut data BPS ya, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia setahun sekitar 78 juta. Itu artinya satu hari kemungkinan 215 ribuan. Jadi kalau DPR bisa mendapatkan 3 juta per hari itu sama dengan 14 kali lipatnya rakyat biasa. Bahkan itu lebih gede daripada gaji PNS, gaji guru, gaji dosen. Jauh. Sebenarnya DPR sendiri itu kerjanya apa sih? Ya rapat paripurna, walaupun kadang-kadang kursinya banyak banget tuh yang kosong melompong. Rapat komisi, walaupun ya kadang-kadang cuma formalitas aja karena banyak kan pada
pada main handphone. Tugasnya apalagi? Kunjungan kerja yang lebih mirip liburan kerja. Coba kalau rakyat yang dikasih 3 juta per hari, kira-kira itu rakyat akan berbuat apa? Akan renovasi rumahnya, membuat usaha, bayar sekolah anak, bayar utang. Isu tentang kenaikan gaji DPR ini bukan hanya menyakitkan dan memicu amarah masyarakat ya, tapi ini juga mengganggu psikologis untuk para rakyat. DPR itu seharusnya sesuai dengan singkatannya ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, mereka lebih sering mewakilkan partai. Lebih sering jadi wakil partai, wakil pemodal, bahkan wakil diri sendiri dan wakil keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang gue mikir ya, DPR itu dapat rumah dinas itu sebenarnya untuk apa gitu? Gaji mereka tanpa tambahan yang uang rumah ini, gaji mereka aja sudah bisa mencapai 2 digit 50 jutaan per bulan gitu. Kenapa masih harus dikasih rumah dinas juga? Dan sekalipun rumah dinas itu ditarik, dikembalikan ke pemerintah, kenapa harus dikasih uang liquidnya gitu 50 juta lagi per bulan? Buat apa gitu? Sedangkan rakyat banyak yang tidurnya di kolong jembatan, guru honorer yang benar-benar sudah mengabdi puluhan tahun mengajar mencerdaskan bangsa dan negara ini tidak mendapatkan rumah dinas sekalipun. Rakyat demo, pemerintah nggak dengerin. Protes tentang tambang ilegal, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Giliran fasilitas DPR, cepet banget. Rumah dinas dihapus, langsung dapat tunjangan 50 juta. Ini mah udah bukan wakil rakyat, wakil rekening pribadi. Terus solusinya apa? Aduh, kayaknya gue udah capek deh ngasih solusi untuk negara ini, untuk anggota DPR, untuk pemerintahan tuh kayaknya gue udah capek. Tapi oke lah, mari kita bahas. Mungkin bisa menggunakan transparansi keuangan DPR. Bisa juga pengukuran kinerja kerja anggota DPR, kayak misalkan absensi. Terus apa lagi? Penghapusan tunjangan yang nggak masuk akal. Mungkin bisa juga revisi sistem penggajian pejabat gitu ya. Kayaknya seharusnya gaji DPR itu nggak 5 kali lipat lebih besar daripada guru, daripada PNS. Ya kalau misalkan pun mau lebih besar, ya tunjukin dong kinerja kerja nyatanya itu apa. Jadi apakah pantas DPR digaji 3 juta per hari? Pantas, kalau kerjanya benar. Tapi faktanya belum ada bukti yang cukup dan akurat. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang susah, rakyat yang luntang-lantung, wakil rakyatnya hidup dengan kemewahan. Besok-besok jangan sampai nih ada tunjangan ngopi 15 juta, tunjangan bensin 50 juta. Nggak sekalian tunjangan tidur siang.